Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya guys. Sesuai janji saya kemarin, saya akan restorasi rel-rel joran yang sudah lama nggak terpakai guys. Pada video yang terdahulu sudah saya restorasi kenurnya. Sekarang udah menjadi mudah lagi, jadi mudah guys, jadi seger lagi, bisa untuk narik babon-babon atau monster bagan gitu guys. Oke, sebelum kita lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, yaitu Lautan Asli Fishing, ya selamat bergabung. Dan bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan Anda mendapat kemudahan juga manfaat dari channel ini ya guys. Jadi subscribe gak usah ragu-ragu dan gak berdosa sama sekali. Justru itu membantu agar channel ini tetap lestari dan lebih berkembang gitu guys. Oke, kita lanjut guys ya. Ini yang saya bilang kemarin, relnya masih begini adanya. Pada video kali ini yang kita restorasi adalah jorannya dulu guys. Ya, nanti berikutnya pada video saya berikutnya barulah bagian reel spinningnya guys. Jadi pelan-pelan aja dulu, nanti semua akan beres guys. Kita cabut dulu di bagian reelnya guys ya. Maklum ini udah lama nggak dipakai. Jadi bagi para pemancing yang sudah senior itu ini aja ya, kita sharing aja guys. Jadi sebenarnya hoki dari alat pancing itu terletak di jorannya guys. Jadi apabila dikatakan hoki itu adalah perpaduan antara joran dan reelnya ini nyambung chemistry-nya gitu guys. Yaitu sugesti orang ya. Jadi pemilihan reel dan joran apabila itu sesuai, maka akan terjadi chemistry yang bisa membawa joran itu hoki gitu katanya guys. saya pribadi itu ya percaya ya enggak. Kalau memang lagi mancingnya bagus ya ikan banyak kita dapat. Jadi kita nggak seujon sama yang kuasa dengan di atas. Bahwasanya kita cuma menyalurkan hobi. Jadi menurut saya hoki enggaknya itu, menurut saya pribadi ya, bukan dari joran dan reel yang mahal atau yang gimana, yang sampai ada tuh yang saking pengen dapat bagus tarikannya itu sampai orang tuh rela mengisi dengan sesuatu guys, dengan magic gitu. Ya itulah yang terjadi sebenarnya ya di kenyataannya itu begitu guys. Misalnya ini kita sambil sharing ya guys ya, karena dia memang sering mengikuti lomba. Jadi bagaimana caranya supaya
dia pada lomba yang besar gitu itu bisa dapat juara. Maka bermacam-macam cara ditempuh guys. Menurut saya itu sebenarnya nggak sesuai sama sekali dengan pemancing ya, bukan pemancing pada umumnya yang berbuat begitu. Kalau pemancing mungkin karena pada setiap hari bertemu orang dia lebih mengandalkan skill ya, skill mancingnya menurut saya yang penting, bukan menempuh jalan black magic begitu. Dan itu pun berisiko guys, black magic itu dengan mengisi joran dengan sesuatu yang bakal membuat kita menang. Memang bisa terjadi, tapi itu kita istilahnya membuat perjanjian guys dengan ya yang gitu-gitulah yang gitu-gitulah. Jadi jangan sampai ya dilakukan yang itu. Kamu saya skill mancing lah yang nomor satu ya. Jadi nggak ada istilah diisi ini diisi itu nonsen guys. Bisa menang tapi nanti selanjutnya akan bermasalah baik di kita maupun di keluarga kita. Dan menurut saya jangan sekali-kali lakukan itu. Kita orang mancing, orang menyalurkan hobi guys, bukan mau cari masalah. Oke, kita kembali ke topik guys ya. Ini joran, lihat guys, bukan saya nggak mau ngurusin, karena memang saya udah lama gak turun lagi ke laut ya. Jadi joran ini istilahnya terbengkelai ya, sekali-sekali wajiblah kita rawat lah walaupun nggak dipakai. Sebab menurut saya pribadi barang-barang kita yang barang mati ini kita nggak tahu, nggak ada napasnya ini ya, barang mati, tapi dia mempunyai aura guys. Nah, aura itulah yang bersinergi dengan kita. Apabila bagus, kita bagus, dan dia bisa nyambung chemistry sama kita, nah itu baru disebut hoki, bersatu dengan skill kita mancing. Nah, kalau itu saya setuju gitu guys ya. Kita langsung aja kita restorasi guys ya. Lap aja dengan lap kanebo basah ya. Sebenarnya cukup dilap gini juga joran itu udah berbeda warnanya. Ini adalah, kalau gini udah kelihatan guys, tampilannya ini adalah bermerek Blue Sticks. Blue Stick 195 cm. Nah, ini banyak terkena cat waktu pengecetan kemarin. Saya bisa dikerok tapi nah ini udah mulai bagus. Sebenarnya ya nggak susah begini, cuma karena kitanya belum sempat, jadi ada juga yang terbengkelai ya. Ini banyak mewarnai spot trip mancing saya di daerah Tangerang maupun di Kerawang. Waktu kita rombongan mancingnya di atas Kerawang dengan kapal boot waktu itu guys. Jadi kita
berempat guys, berlima dengan ABK dan kapten. Itu menempuh berapa mil laut itu sampai di atas Kerawang, naiknya dari PLTU Wacol. Waktu itu ya cuman sekedar jalan-jalan aja. Kebetulan saya diundang, datanglah saya ke Sunter. Waktu itu tidur di sono malam jam 2, kita jam 4:30 berangkat dari Sunter menuju ke Ancol. Nah, di Ancol sudah menunggu kapten kapal boot. Saya juga baru itu naik kapal boot. Ya, ini bagian ujungnya guys, ujungnya kita gosok aja gini supaya debunya itu luntur ya. Setelah sampai di Ancol itu bertemu dengan Kapten Alex. Dialah penguasa pantai Ancol. Ya gitulah ceritanya. Sama Kapten Alex dibawalah kita ke spot dia yang bagus, banyak tengirinya, berpuluh-puluh tengiri naik guys. Waktu perjalanannya itu yang lucu, jadi teman-teman tuh yang tadinya semangat pengen mancing, begitu kapal bootnya itu melaju dengan kecepatan sekian knot, gak ada yang bangun. Pada mabuk semua guys, cuma saya aja sama kapten dan ABK-nya. Saya kuat kalau di atas, kalau di begitu kan, cuma saya ngerinya itu dengan kecepatan tinggi, takut kena balok apa-apa gitu loh guys. Di perjalanannya itu kan, di laut itu kan nggak bersih, ada aja sampah, balok gitu. Ini setelah kita lap, kita ulang lagi guys. Setelah dengan kanebo basah ya, kita ulang lagi dengan menggunakan ini guys. Ini adalah change loop, semprotan untuk rantai motor guys. Saya kira ini yang murah. Kalau WD-40 lebih mahal. Ini pun juga udah bisa guys, ngilangin karat-karat, noda yang membandel ya. Ya inilah maksimal guys, sudah guys. Nah ini udah siap dipakai lagi. Pada saatnya nanti akan saya trip lagi ke Bagan. Ya di sini Bagan murah guys, murah, cuman beberapa puluh ribu kita udah bisa mancing Bagan. Saya bagian yang terjauh itu 60.000, kurang lebih perjalanan setengah jam di antara di atas Pulau Laki. Murah guys itu guys, semua orang juga tiap minggu itu berangkat. Sebenarnya mancing Bagan itu sangat terjangkau ya, bukan khusus orang kaya, bukan, cukup terjangkau, murah, cukup bisa untuk menyalurkan hobi. Cuman memang mancing di Bagan itu ada costnya juga tinggi guys. Misalnya Bagan katakan 60, terus nanti kita siapin umpannya, terus perbekalan akomodasi kita, konsumsi kita, itu sekali trip itu sekitar
paling irit tuh 100.000, paling irit ya. Kalau lebih nyaman lagi ya 200.000. Enak kita bawa segala konsumsi itu komplit. Kalau kita berdua, nah itu lebih enteng. Kita berdua lebih enteng karena umpan bagi dua, beli itu lebih enak. Nah ini yang baru diomong karena lama dipakai pada copot guys. Ini adalah marit ujung yang kuparat, kita ganti aja, cukup gampang guys ya. Tuh gosok ini aja guys. Ini sambil ngilangin karat, sambil bersihin marit-maritnya, gosok. Dan joran udah siap dipakai guys. Nah ini seperti ini nih, udah mulai bekarat. Mungkin ini 1-2 kali trip harus ganti guys. Sekarang sih masih kuat, tapi ini udah mulai tanda-tanda ya guys ya. Oke, cukup segitu dulu. Ini adalah renovasi kecilan dari joran, restorasi dan renovasi. Kalau ini restorasi, ini kata-kata itu terlalu besar. Ini ya perawatan harian. Ya guys ya, terima kasih telah menonton video saya. Kita bertemu lagi nanti untuk perawatan harian rel ya, yang sudah lama nggak dipakai guys. Ini hasilnya yang maksimal seperti ini guys ya, tapi ini udah siap dipakai tanpa rasa khawatir lagi. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.